Jadi Pak Suti, jadi BUMD itu didirikan bukan hanya sekedar untuk mencetak atau menghasilkan dividen. Iya, itu juga ya. Tapi ada yang prinsip itu ada dua. Kita sambil melihat sejauh mana badan usaha milik daerah ini pekerjaannya. Nah, BUMD ini menjadi tulang punggung daripada APBD Jawa Timur, salah satunya. Ya. Kalau memang tidak relevan dan tidak optimal, tidak efisiensi, dan laporannya pengawasan, lapornya ke DPR tidak juga lengkap, maka pembiayaan tambahan pembiayaan ini itu pun juga masih dipertimbangkan. Nyah, aku kok punya ide ya. Apa tuh? Gimana kalau kita buka bisnis skincare? Bisnis skincare? Jadi kan sekalian Nyonya bisa jadi brand ambasadornya. Cocok tuh, Cut Tari, Ariel KW 1000. Nah, gitu. Jadi Nyonya yang punya modalnya, saya yang ngejalanin bisnisnya. Gimana Nya? Cuan ini. Ide kamu bagus sih. Tapi gini loh, kalau ngomongin soal bisnis itu kamu harus jelas dulu. Contoh yang pertama nih, target pasarnya siapa. Terus produksinya gimana, izin-izinnya gimana. Sudah punya ini belum? Gambaran semua belum? Blueprint, roadmap. Yes. Apa konsep? Betul. Belumnya. Gimana sih kamu hal kecil gitu aja yang dasarnya aja belum dipikirin. Gak bisa kalau misalnya kamu semuanya gak bener nih, gak tertata. Itu nanti bakal rugi. Kan namanya bisnis itu harus untung. Ya kan? Nyonya kan duitnya itu gak ada serinya. Gak ada habis-habisnya. Kalau rugi kan ya Nyonya kasih modal lagi kan. Gitu loh Nya. Aduh, kalau bisnis terus-terusan minta modal itu yang ngawur. Kamu ini ngawur. Bisnis itu kalau sudah dibuat ya harus sehat. Kalau bisnisnya ngawur, ya lama-lama bangkrut dong Sudarmas. Sampean kok gitu sihnya. Kalau rakyat investasi dibilang nekat. Tapi kalau perusahaan milik daerah minta tambahan modal terus. Kan rakyat berhak untuk nanya-nanya ininya. Gimana ini? Gini aja deh, daripada kamu nuduh-nuduh gitu ya. Gimana kalau misalnya aku undang seseorang yang sangat senior? Weh, siapa itu? Tahu nggak? Sangat seniornya beliau itu ya jadi anggota dewan itu sudah 11 periode. Wah, anggota legislatif ya. Kita akan tanya ke beliau minta tanggapannya kira-kira ini gimana sih kalau misalnya perusahaan daerah yang kalau rugi terus gampang minta modal lagi pakai uang rakyat, itu tanggapannya gimana? Wah, itu saya juga penasarannya. 11 periode itu modalnya dari mana? Kita tanya juga soal yang gitu ya. Kita undang ke sini. Gimana kalau misalnya kamu nyari surat sekalian? Mumpung nanti kalau beliau hadir ya kan bisa dijawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan? Yes. Kali ini tapi bukan surat aspirasi. Apa tuh? Surat cinta dari Rhoma Irama. Selamat datang di Kotak Surat Talks. Penghubung cerita rakyat. Luar biasa sekali. Ya, program yang menghadirkan suara masyarakat dan mempertemukan yang langsung dengan para pengambil kebijakan. Yang sudah hadir bersama saya, ada Haji M. Hasan Irsyad SH MSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Selamat datang Pak Hasan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Sipti, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali kedua nih Pak Hasan saya undang. Saya sudah 2 kali di Kotak Surat ini. Gak bosan kan Pak ketemu saya Pak? Dan masih akan berlanjut nanti. Oke. Baik. Pak Hasan, ini langsung aja ke pembahasannya. Kita membahas terkait BUMD begitu ya Pak ya. Sebenarnya untuk apa sih BUMD itu dibentuk sih Pak? Ya, BUMD itu Mbak Sipti ya, maaf, ada pendengar juga ya nih. Kotak Surat ini sudah mengaspirasi ke bawah. Di kantor saya itu saya diberi tugas untuk menyampaikan terkait dengan badan usaha milik daerah ini karena medsos tempo hari yang dikirim itu cukup responsif dari teman-teman. Luar itu. biasa. Alhamdulillah. Itu bagus. Tepat sasaran berarti begitu bagus, ya Pak Hasan ya. Makanya saya respon untuk continue saya untuk
meningkatkan meneruskan program yang podcast dengan kotak Baik, suara. alhamdulillah. Kami juga turut senang Pak karena pada akhirnya kan niat baik dari kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk masyarakat nih tersampaikan lewat sosialisasi digital di podcast di YouTube-nya Kotak Surat, begitu Pak ya. Jadi Pak Septi, jadi BUMD itu didirikan bukan hanya sekedar untuk mencetak atau menghasilkan dividen. Iya, itu juga ya. Tapi ada yang prinsip itu ada dua yang harus diperhatikan oleh baik pendiri maupun BUMD sendiri. Yang pertama, karena supaya menghasilkan nilai perekonomian di Jawa Timur ini, sehingga meningkatkan pendapat asli daerah di Jawa Timur. Kedua, memberi pelayanan merupakan layanan publik BUMD ini dan memberi akses permodalan, menciptakan lapangan kerja dan kemudian menegakkan ekonomi yang strategis di Jawa Timur. Jadi tidak hanya masalah dividen saja, dividen ya, tapi ada dua pokok ini, membantu masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat dan melayani masyarakat dan memberikan akses permodalan pembiayaan kepada masyarakat di Jawa Timur. Baik, itu selain dividen jadi ada nilai ekonominya dan juga ada tadi apa Pak untuk terkait pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat dan akses pembiayaan. Baik. Nah, kalau ingin ditanyakan ke Pak Hasan ini berapa besar uang daerah yang sudah ditanamkan Pak untuk BUMD ini dan hasilnya juga berapa? Kalau berbicara tentang masalah berapa penyertaan modal provinsi ke BUMD dan hasilnya, bunyinya sudah cukup besar. Tapi kalau diukur dengan modal yang memang penyertaan modal itu masih kurang. Realita yang ada, kami dari tahun 2002 tutup buku 2025 saja, bahwa penyertaan modal investasi di Jawa Timur ini pada BUMD tercatat sekitar 4,152 triliun. Wah, cukup fantastis angkanya ya Pak. 4,152 sudah triliun. Dikatakan cukup apa belum itu Pak Hasan? Masih belum. Masih belum. banyak kurangnya? Masih ada kurangnya. Dividen dari ROI-nya ya, dari hasil daripada investasi itu, dari BUMD ini 488,117 miliar. Kurang lebih itu. Itu menurut saya belum sehat. Menurut Pak Hasan belum sehat. Harusnya sehatnya berapa Pak? Di angka berapa? 4 triliun sekian itu, kalau itu dirata-ratakan itu hanya 11% sekian. ROI-nya itu peningkatannya, return of investment-nya ya. Yang independennya, dividennya hanya 11 sekian persen saja. Baik. Yang diharapkan? Padahal supaya diketahui bahwa 11% itu bukan semua BUMD. BUMD yang ada itu kan 9, tapi yang 2 bukan BUMD. BUMN dan swasta. Yang murni BUMD 7. Cuma 7. Jadi yang 11,3% itu yang tinggi itu hanya Bank Jatim, BPR dan Gresik ini saja. Jadi lainnya itu di bawah ada 0 sekian persen. Jadi menurut saya belum sehat. Jadi perkumpulan yang tinggi diratakan menjadi dividen itu 11 sekian persen. Jadi belum sehat. Jadi baru dikatakan 3 yang terhitung sehat dari 7 murni BUMD. Faktornya apa aja tuh Pak? Ya bayangkan saja 420 miliar itu dividen itu murni dari Bank Jatim. Baik. Dari Bank Jatim. Kemudian 68 miliar sekian itu dari BUMD yang lain itu. Dari BUMD yang lain. Ya ada beberapa aktor karena perlu direstrukturisasi daripada BUMD yang tidak sehat dan ada beberapa kendala juga. Ada beberapa kendala yang termasuk penambahan permodalan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini Bank Jatim sudah setelah tahun 2005 untuk program 2026 ini sudah masing-masing ada semacam peningkatan sekalipun tidak signifikan. Dan tidak lagi di jalan itu 488 miliar tidak. Itu nanti mungkin bisa 500 sekian. Baik. Ya, untuk 2026 ini. Siap. Pak Hasan tadi yang dikatakan adalah ROI-nya bisa mencapai di angka 11, sekian itu. Iya.
Pak Hasan mengatakan itu sehat, belum sehat begitu? Belum sehat. Belum menurut sehat. saya. Emang selayaknya harusnya berapa, Pak? Ya selayaknya rata-rata ya. Itu kan 11%. Itu kan yang Bank Jatim saja itu 21%. Nah, kemudian Bank BPR, Bank Perkreditan, Bank BPR, Bank UMKM itu sekitar 2% sekian. Kemudian ada satu BUMD lagi itu sekitar 7%. Nah, yang kecil sekali ini menurut saya, kenapa kok dikatakan tidak sehat? Karena ada dua BUMD seperti JJU, kemudian PWU ini di bawah 0,5%. Baik. Itu gantung kepada hidung-hidung dengan yang ya, makanya tidak sehat. Kalau sehat di atas 2% semua umpamanya, apalagi 5%, wah itu bukan main. Itu namanya sehat. Oh baik, jadi yang dikatakan sehat tadi itu 7 itu harus kiranya bisa saling menutup begitu ya untuk dividennya. Jangan hanya pasrah bongkoan ke Bank Jatim dan BPR ini harus. Oh begitu, iya. Itu ya Pak ya, dari 7 ya. Ternyata hanya 3 tadi yang sehat. Okay. Waduh. Masih ingat Bapak? Ingat betul. Siapa nih? Rupanya. Santa Claus. Iya. Bukan. Bukan. Saya Santo Hendrikus ya. Dengar-dengar BUMD lagi butuh modal, Pak. Dulu kan Joko tuh kan ya. Iya, betul Pak. Sebentar, ini bukannya Santa Claus bawa hadiah? Loh, saya bawa uang semuanya ini, Pak. Oh uang? Wow. Sudarmas kalau bawa uang. Kalau Santa Claus itu kan di kado-kado. Iya, bawa begitu kado. kan ya. Sudarmas bawa uang. Beneran uang? Uang rakyat. Oh uang rakyat. Kamu bawa buat iya. apa? Loh, katanya BUMD butuh modalnya. Iya. Oh gitu. Uang saya nggak habis-habis. Saya bingung mau habisin kemana. Ini tadi saya keliling kampungnya, ke tetangga, ke fakir miskin, ke janda-janda muda. Barangkali butuh modal untuk usaha. Oh gitu. Iya. Disuntikin nih dananya, permodalannya. Selain ya. di sini saya juga buka koperasi mekar, mengembang gitu. Bank titilnya. Tapi Mekar bunganya tinggi tuh. Bunganya tidak ada bunga kalau di saya. Cuman saya harus tidur setiap hari berpindah-pindah gitu. Nunut makan, Pak. Loh, oh iya. Apa tuh? Iya, tadi saya juga bawa titipan juga dari rakyat. Selain uang rakyat, ini saya juga membawa aspirasi rakyat lah. Ini loh nya. Sudarmas, surat dari masyarakat. Boleh saya bacakan? Boleh dong, boleh, Pak. Pak. Aduh, gimana kabarnya Probolinggo, Pak? Alhamdulillah, Probolinggo aman-aman saja. Aman-aman saja. Aman. Di tangan Pak Hasan jadi aman. Iyalah, saya percaya Pak Hasan itu orangnya amanah. Amanah. Mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakannya. Iya. Ini untuk surat pertama Pak Hasan dari Fajar. Kebetulan warga Probolinggo juga. Kok sering ya Mas Fajar ini ngirim surat ya? Iya. Ya. Kalau biasanya itu Fajarnya di pagi hari, ini sore hari baru nulis surat. Oh gitu. Iya. Di senja hari dong berarti Betul, ya. karena Kenapa namanya paginya Fajar? kesiangan. Jadi ini salam kenal dari Fajar warga Probolinggo. Fajar Probolinggo, halo. Halo Mas Fajar. Jadi Fajar ini sering mendengar pemerintah menambah modal untuk BUMD, Pak. Iya. Tapi sebagai masyarakat, Fajar ingin tahu apakah uang rakyat itu benar-benar menghasilkan manfaat. Jangan sampai setiap tahun hanya menambah modal, sementara kinerjanya tidak kunjung membaik. Kami berharap setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu Pak. Jadi ini Fajar menyampaikan unek-uneknya. Katanya selalu disuntikan modal. Ini sebenarnya gimana sih dengan tambahan suntikan modalnya tuh ROI-nya apa tambah membaik atau gimana? Iya. Pripun ini Pak? Terima kasih.
Kalau berbicara masalah Mbak Fajar, Oh, Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Iya. Fajar. Kalau Mbak nanti bukan Fajar, Pak. Enggak. Karena Jadi- Mbak Fajar ada. Fajar Siriastuti itu. Oh iya benar. Oh iya, oh ada ya. Oh, baru tahu saya. Fajar Ada Pak Sriastuti Fajar. ya. Iya. Waduh. Ada. Begini Mas ya. Jadi betul. Artinya memberi suntikan modal kepada BUMD. Aha. Cuman begini, pemerintah memberi suntikan modal itu kepada BUMD yang sehat. Iya. Ya, harus modal yang diberikan itu tidak fokus kepada kredit konsumtif. Artinya tidak kepada pemborong-pemborong yang konsumtif saja, tapi kredit produktif dan UMKM yang menyentuh kepada masyarakat. Nah, kalau ini sekarang perbandingannya konsumtif dengan produktif ini masih tinggi konsumtif. Nah, ini oleh pemerintah tidak mau, pemerintah Jawa Timur harus tinggi produktif. Jadi kredit ini kepada produktif. Apa produktif itu? Yaitu seperti masyarakat tadi yang butuh Modal, modal, usaha. butuh usaha kecil-kecil, UMKM itu supaya dibina dan memanfaatkan betul-betul untuk pada usaha-usaha seperti semacam itu. Oh. Tidak hanya membiayai rekanan, tidak hanya membiayai kelas atas. Itu harus yang produktif ke bawah. Itu harus dibiayai, diperhatikan yang namanya UMKM. Iya. Ya, Biar usaha ekonominya mikro jalan kecil ya memang. Pak ya. Iya. Gitunya. Jadi gitu. Ini bukan konsumtif. Iya. Kalau kamu kan dipakai buat nonton, dipakai buat go-kart tuh Iya. kan. Ya kan tuh bilangin tuh jangan kalau pinjaman tuh nggak boleh dibuat ke sana ya. Tapi ada info Pak untuk pinjaman-pinjaman usaha gitu Pak. Mau pinjam modal katanya udah banyak Ada soalnya. sekarang. Enggak, tetangga sayanya. Iya. Barangkali tidak ketemu saya kan Iya. bisa lewat BUMD Iya. gitu loh ya. Jadi Single kah beliau? oh, double Bisa, porsinya Pak. maka. Tentunya melalui mekanisme yang jalur yang semestinya ada. Gitu ya, Karena Pak. katanya tadi setiap uang rupiah itu harus dipertanggungjawabkan. BUMD pun juga demikian, mengeluarkan uang untuk para nasabah itu harus dilihat gimana nasabahnya, usahanya gimana. Kemudian sekalipun tidak ada jaminan satu misal, Yep. tapi bagaimana dapat dipercaya enggak untuk mengembangkan usahanya ini. Wah, Itu. cocoknya. Barangkali Nyonya mau buka usaha di depan nanti ngajukan Tapi pakai KTP-mu BUMD. aja ya. Pakai KTP saya. KTP kamu aja. Saya yang tiap bulan torok dong ya. Gimana? Oh, Ya udah wes mau tanda daripada tangan. torok lagi saya. Saya tak bagi-bagi uang saya kalau gitu. Oh iya, Pak Hasan ada titipan lagi. Iya, iya. Kalau ini bukan Fajar Sriastuti. Oh iya. Fajar Sriastono. Titip parian. Itulah. Bojoku sehat, awake bulat. Cakep. Modal BUMD rakyat. Duduk gawe bancaan pejabat. Ups. Mantap, mantap, April. mantap. Assalamualaikum pejabat. Waalaikumsalam. Ya udah, kita bagi-bagi duit kamu nggak tuh duit beneran apa duit monopoli itu kan ya kan. Tadi sudah dari Fajar ya Pak ya. Ya. Ini kita lanjut obrolannya Pak, masih terkait penyertaan modal untuk BUMD begitu ya. Ya. Seberapa beresiko sih sebenarnya ketergantungan Jawa Timur ini kepada Bank Jatim gitu Pak? Tadi kan karena dikatakan BUMD yang paling sehat nih, yang Iya. paling tinggi adalah Bank Jatim ya. Ya, Mm-mm. kalau ditanya masalah risiko Mbak Septi, cukup besar. Hmm. Karena bagaimana tidak, salah satu menjadi tulang punggungnya APBD Jawa Timur, selain pajak dan retribusi, Mm-mm. ini adalah Bank Jatim. Hmm. Bank Jatim. Hmm. Karena bayangkan, 420 miliar itu Ya. dari Bank Jatim. Mm-mm. Nah, Bank Jatim sekarang ini kan laba untuk tahun baru ini, Mm-mm. labanya itu dihitung-hitung labanya itu ada sekitar 1,55 triliun. Baik. 1,55 triliun dan ada aset imbreng yang di sana itu 185. 115 apa 25. Apa 25.
Tetapi sekalipun hasilnya begitu, yang menjadi tanggung jawab Bank Jatim itu dan selalu diawasi oleh DPRD dan diawasi oleh pemerintah provinsi, oleh UPD, itu sekalipun memberikan dividen sebesar itu 21%, 420 miliar, itu NPL-nya. Jadi kredit yang bermasalah di Jawa Timur ini masih sekitar 3,88. Baik. Ya masih di bawah OJK, ketentuan OJK. OJK ini menentukan jangan sampai NPL ini lebih dari 5%. Nah ini di Jawa Timur masih 3,88. Tapi ini pun menjadi perhatian. Kemudian BOPU-nya, biaya operasionalnya sekitar 79. Nah ini yang perlu, makanya tanggung jawab Provinsi Jawa Timur agar supaya dividen ini tidak tertekan, makanya NPL ini harus ditekan juga untuk tidak terlalu meningkat penunggak-penunggak kredit-kredit yang bermasalah. Nah ini salah satunya. Jadi tadi dikatakan sangat berisiko ya Pak Ya, ya. sangat berisiko. Kalau hanya Bank Jatim saja yang bisa memberikan dividen yang baik ya untuk BUMD ini ya. Oke, nah dilanjut nih Pak, apakah Bank Jatim sudah optimal nih sebagai bank pembangunan daerah? Belum sepenuhnya optimal. Karena portofolionya, artinya catatan administrasi di perusahaan itu ya, masih didominasi seperti saya katakan. Portofolionya itu masih bukan fokus ya, banyak masih kredit konsumtif. Masih kredit konsumtif. Itu sekitar 54, sekian %. Oke, Ya. temuannya catatan kredit konsumtif itu kayak apa sih Pak Hasan? Kredit konsumtif itu ya itu tadi seperti melayani Rekanan tadi. karena Oh. ya. Kemudian pengusaha-pengusaha yang lain membiayai toko-toko besar yang tidak UMKM. Tapi memang itu tidak diperbolehkan atau bagaimana sebenarnya Pak? Tapi boleh. Itu boleh. Kan dividen juga dari sana, boleh. Tapi dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Jawa Timur, itu supaya dikurangi. Jadi kredit konsumtif ini dialihkan kepada kredit produktif. Ya tadi itu yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi itu. Jadi kredit itu yang dimaksud. Nah, orang yang pedesaan yang butuhnya modal sekitar 5 miliar, 10 miliar. Nah itu supaya dipenuhi juga. Kadang-kala kredit konsumtif ini ya karena sudah biasa kenal dan gampang begitu, gampang diberi. Tapi kredit produktif ini bank kan banyak belum kenal dengan masyarakat kecil. Padahal ini dibutuhkan. Nah, produktif sekarang ini sekitar 34%. Harapan kita itu supaya balik sekarang 54% ini produktif untuk UMKM, yang 34 ini konsumtif. Jadi ini. Jadi Pak, belum BUMD yang belum katakan optimal ya, belum optimal Pak. Karena portofolionya makin seperti itu. Oke. Baik. Jadi temuannya ternyata masih ada beberapa dana kredit yang konsumtif itu ya, begitu. Padahal harapannya ini bisa membantu yang paling bawah juga ekonominya itu, ya. ekonomi. Jadi diperbanyak untuk perkreditan bagi yang ekonominya yang levelnya yang kelas menengah ke bawah ya Pak. Ya. Salah satu tujuannya itu tadi. Apa dibentuknya BUMD tujuannya? Ya itu tadi untuk mengangkat perekonomian BUMD yang ada di bawah, UMKM yang ada di bawah. Yang di bawah. Bukan sudah yang bermodal ditambah modal, bukan. Yang tidak ada modal ini perlu disupport dengan modal. Sehingga menjadi naik kelas. Usaha mikro kecil menengah, UMKM usaha mikro kecil menengah. Jadi usaha mikro ini yang paling kecil, yang mikro ya, yang paling mikro, paling kecil. Nah itu naik menjadi kecil, yang kecil naik menjadi menengah. Nah, iya kebutuhan seperti itu. Baik, tadi sudah disebutkan sama Pak Hasan nih ada 7 yang sehat hanya 3. Itu yang diantaranya di sisanya itu ya Pak ya. Yang paling mendesak untuk dibenahi BUMD yang mana? Bagus Pak, itu saya memang memang respon sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Boleh nih Pak, jadi disentil nih ya sekarang ya. Apa aja BUMD-nya tuh yang harus dibenahi itu? Gini, BUMD itu ada 7. Ya, yang 9 itu bukan BUMD, BUMN tapi swasta yang satunya.
yang paling itu mendesak, Pak, Mm-mm. untuk diseriusi oleh Mm-mm. kita ya. Ini PT Jatim Geraha Utama. Mm-mm. PT Jatim Geraha Utama ini sisi ROI-nya rendah sekali dan lagi pengelolaan anggarannya ya sangat masih amburadul lah, masih perlu direstrukturisasi. Nah, bayangkan ROI dividennya hanya 0,15%. Oke. 0,15 dari anggaran itu 786 miliar sekian. Yang masuk Iya, permodalannya. penyertaan modal yang diberikan kepada JGU itu Mm-mm. sudah 786 sekian miliar. Mm. ROI-nya yang dikembalikan dari investasi itu Hanya 0, baru 0,15%. memang baru berdiri kah atau Sudah lama berdiri sama dengan oke, BUMD-nya oke, berdirinya oke. sama, Mm-mm. undang-undang sama. Mm-mm. Cuman ya itu tadi menyangkut SDM, mungkin menyangkut manajerial dan menyangkut lain-lain. Mm-mm. Penyediaan modal sama, penyertaan modal sudah. Mm-mm. Padahal ini sudah besar 780. Tapi sekarang sudah kita mulai panggil ke komisi. Mm-mm. Sudah mulai kita ajak bicara. Gimana kita nanti agar diadakan ada pembenahan segalanya, Iya. agar diadakan pembenahan segalanya. Kalau memang sekiranya ini tidak sehat-sehat, dikasih tenggang waktu dalam tahun 2006 ini harus direformasi, direstrukturisasi. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, PT Pancawira Usaha, Mm. PWU. PT Pancawira Usaha ini juga, setengah mati juga. Ini baru 13% dari modal. Modalnya tidak sebesar GJU, itu hanya 145 miliar. Ini baru masuk sekitar 1,13%. Kalau yang tadi 0,15%, ini agak meningkat. Nah, kedua-duanya ini perlu restrukturisasi bisnis dan aset. Perlu direstrukturisasi ini. Baik bisnis maupun karena kedua-duanya ini menggunakan aset juga. Menggunakan aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pengelolaannya kadang-kadang tidak profesional dan amburadul, tidak karuan, idle dan lain sebagainya. Jadi ada dua, Mbak, yang paling jadi perhatiannya Pak ya. Potensi untuk segera direhab, disehatkan ada dua. Ya, makasih. Nah, kayak yang tadi Pak yang kurang optimal nih BUMD-nya itu sejauh ini setelah dipanggil apakah ditambah penyertaan modal atau bagaimana? Dilihat kalau penyertaan modal itu ya harus tidak hanya sekedar memberikan pernyataan modal, tak sehat diberi pernyataan modal, tidak. Itu pernyataan modal itu harus berbasis kebutuhan bisnis dan kelayakan investasi. Kemudian risiko, target dan sejauh mana menguntungkan dan kesehatan daripada perusahaan itu dan sejauh mana mampu mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur. Jadi tidak mesti, tapi nanti kalau memang betul-betul sehat, bukan tidak mungkin. Nanti itu juga akan ditambah modal begitu. Oke. Ya. Tapi dikatakan layak untuk penambahan modal itu, maka yang seperti apa nih BUMD-nya? Nah, kalau penetapan modal itu ya nanti BUMD-nya satu ya memang harus betul-betul sehat dan harus betul-betul dilihat bagaimana dividennya. Dividennya bagaimana dan bagaimana manajemennya, bagaimana efisiensinya, bagaimana analisis segala bagaimana menjalankan bisnis itu dilihat dari segala sektor. Baik, Pak, saya ngomongin perda boleh ya Pak ya? Boleh. Ada pokok Perda Jawa Timur nomor 9 tahun 2025 kalau tidak salah, benar ya Pak ya? 9 tahun 2025 untuk PT BPR Jatim itu apa pokok perdanya Pak isinya Pak? Ini perda yang tahun 2025 ini DPR bersama eksekutif sudah membuat peraturan daerah untuk menetapkan modal, penyertaan modal pada BPR utamanya, Bank Berkreditan Rakyat UMKM, itu 1,6 triliun, tapi baru dipakai sekitar 360 sekian. Kemudian ada perda lagi sekarang ini, perda 5 itu
DPR menetapkan lagi akan ada tambahan 100 miliar nanti. Tapi ini berangsur. Baik. Artinya berangsur melihat situasi perkembangan daripada sejauh mana Bank BPR Jawa Timur ini, Bank UMKM ini mampu melaksanakan paling tidak yaitu tadi kredit konsumtif menjadi kredit produktif. Kemudian dividen yang semula kalau BPR ini sekitar 9 miliar sekian menjadi lebih tinggi yang akan datang. Baru nanti kita kucurkan lagi ini, lewat perda ini. Sudah ada penetapannya perda ini. Pak, itu penyertaan modalnya nanti kurang lebih akan diberikan di tahun berapa sih, Pak? Penyertaan modal itu Pak, tidak sekaligus. Jadi berangsur-angsur. Penyertaan modal itu kalau perdanya itu kan dasar hukumnya. Tapi kalau penyertaan yang modalnya sendiri itu tentunya lewat APBD. Baik. Ya, tentunya lewat APBD. Kalau ada penyertaan modal sekian itu masuk dulu ke APBD. Dan itu pun dilihat nanti bagaimana perkembangannya. Laporannya bagaimana yang badan usaha ini, apa betul apa enggak. Kalau memang tidak relevan dan tidak optimal, tidak efisiensi, dan laporannya pengawasan, lapornya ke DPR tidak juga lengkap, maka pembiayaan tambahan pembiayaan ini itu pun juga masih dipertimbangkan. Saya dapat info, katanya kalau penyertaan modalnya itu perdanya 2005, tapi nanti akan diberikannya di selama tahun anggaran 2027 hingga 2029. Ya. Itu mengapa, Pak? Ya. Berbeda tahunnya? Ya, karena ya itu tadi. Ya, itu perda kan dasar hukum. Tapi nanti kalau memang sekarang begini, jadi dilihat situasi perkembangan modal dan tidak hanya biaya itu saja atau APBD, ada persiapan pilihan gubernur, tentunya menggunakan APBD. Baik. Ada biaya tidak terduga, itu juga APBD. Nah ini perda 5 yang akan menambah itu tidak dibayar sekaligus, itu kita sambil melihat sejauh mana badan usaha milik daerah ini pekerjaannya. Baik. Gimana? Kalau memang itu betul-betul ini, ya makanya diatur kita. Diatur. Untuk tahun ini perdanya diberi tahun 2027 sekian. 2008 sekian. 2009 sekian. Baik. Jadi perdanya duluan yang lebih muncul ya, Bapak ya. Baru anggarannya nanti secara bertahap begitu ya. Bertahap ya. Aduh. Kenapa kamu sampai nyangkut gitu? Seneng rasanya bisa bantu rakyat itu seneng. Udah habis uangnya? Habisnya. Oke. Saya ini orang kaya itu buat apa? Nyok. Nggak usah ribet-ribet masalah modal gitu kalau ada Pak Hasan kayaknya tuh. Oh ya nanti apa namanya Pak Hasan bisa lewat saya juga. Pak. Dapat suratnya deh. Dapat. Coba dibacain. Sintarmas, surat dari masyarakat. Dari mana aja? Kalau tadi Mas Fajar Probolinggo, tadi kamu dari mana? Ini saya mampir ke kota ini yang punya modal paling besar. Apa tuh? Bondowoso. Oh, Bondo, soalnya Bondowoso. Iya. Jadi tadi saya ke Bondowoso itu ketemu sama Mawar. Mekar. Mawarnya, sebut saja Wangi. Mawar. Mawar dari Bondowoso, Pak. Betul. Jadi ini kirim titipan juga aspirasi buat Pak Hasan. Jadi halo Kotak Surat, saya Mawar di Bondowoso. Halo Mbak Mawar. Jadi ini Mawar ini suka baca beritanya. Wah, update terus ya. Bukan berita gosip, tapi berita terkait aset milik BUMD yang terbengkalai. Belum bersertifikat, bahkan ada yang dikuasai pihak lain. Betul. Padahal aset itu dibangun dari uang rakyat, Pak Hasan. Kalau asetnya saja tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, lah bagaimana BUMD ini bisa menghasilkan keuntungan? Jadi kalau gitu apa kira-kira langkah DPRD, Pak?
Iya. Ini agar aset-aset yang mangkrak bisa diselamatkan dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Betul. Oke. Gitu Pak Hasan. Terima kasih. Kira-kira apa ini Pak langkah dari DPRD? Mbak apa Bapak? Mbak Mawar. Mbak Mawar, ya. Mawar. Kalau Bapak Mawar apa Pak jadinya? Emang ada namanya? Mawar. Mawar Dika. Iya, Mawarto ya. Mawarto. Langsung aja dijawab Ya, Pak Hasan. Mbak Mawar, betul. Jadi dan itu faktual dan informasi terkini dan itu aktual sekali. Jadi ada beberapa BUMD, tidak semuanya, ada beberapa BUMD yang memang embring menggunakan aset pemerintah provinsi, yang sekarang asetnya itu menjadi idle, jadi tidak dimanfaatkan dan tidak disewakan dan lain sebagainya. Bahkan aset yang ada di sana bukan menambahkan manfaat dan hasil kepada pemerintah, melainkan menambah beban kepada pemerintah. Nah, untuk itu sekarang sudah mulai diatur, sudah diprogramkan aset-aset yang idle yang ada di BUMD nanti berkait dengan PT-PT yang lain, PT SIR seperti di Pasuruan itu sudah mulai bicara. 2 minggu yang lalu saya sudah ke sana. Bagaimana nanti aset-aset BUMD ini bisa dikelola oleh PT SIR ini untuk disewa atau dikerjasamakan bagaimana. Nah, ini sudah ada kesepakatan. Tinggal sekarang untuk menindaklanjuti saja. Nah, di mana tempatnya aset ini yang idle, yang tidak berfungsi ini, dan di mana aset ini yang tidak bersertifikat. Nah, sekarang PT SIR minta supaya dipeta. Nah, saya butuh sekarang ini aset umpama ada di Bondowoso, ada di Situbondo, ada di Pasuruan, di mana aset ini dipetakan. Sehingga ini untuk apa? Nah, PT SIR siap akan mengelola. Ini sudah ada semacam komitmen, belum sampai ke tingkat MOU. Hanya komitmen wacana seperti itu. Nah, dan BUMD juga kita panggil yang memang tidak memanfaatkan aset yang dari pemerintah provinsi ini, kita panggil juga. Nah, sekarang kita sedang mulai merencanakan untuk mensertifikatkan tanah yang tidak bersertifikat. Tuh. Kalau sudah bersertifikat, PT SIR sanggup akan memasarkan, kerjasama dengan siapa-siapa bisa, nyewa bisa, kerjasama bisa, bagi hasil bisa. Nah, tugasnya sekarang pemerintah provinsi dengan aset yang seperti itu dipetakan. Itu ada di belah mana. Jadi supaya jelas ada pinggir jalan kek, apa di hutan kek, apa di kalau ada di pinggir jalan kan cepat lakunya. Betul. Nah, kalau di pinggir-pinggir kota kan cepat lakunya. Nah, sekarang inilah itu sudah ada sertifikatnya belum? Nah, ini tugasnya dari pemerintah provinsi Jawa Timur, CQ bagian BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Itu nanti akan dianukan. Bagus informasinya ini. Nanti akan tidak lanjuti lagi. Mudah-mudahan 2006 itu tuntas. Wah, amin. Tapi bisa disewakan Pak ya aset-aset yang bisa. Bang nyewa apa jenengan nyewa boleh. Boleh Ayo, ya. kita mau usaha apa nih? Iya, saya main Mau buka bikin warung kopi. Oh iya. Sambil pakai ketan. Betul. Saya Enak buka itu aja, kos-kosan aja gitunya. Ya. Ini wanita gitu. Wanita. Seneng banget nih dia bikin Iya. kos-kosan tingkat wanita gitu ya. Kalau gitu saya mau nyicil beli semennya dulu kalau gitu. Iya. Iya. Iya, deh, boleh deh. Saya izin Makasih pamit dulu, Sudarman. Nana. Pak Hasan. Oh, ya ini makanya kan tadi Iya. katanya mau buka warung kopi. Lah rencananya saya nanti titip ketan aja. Iya, tadi kan saya mau buka ketan. Seperti mawar ya. Mangan ketan dicampur gedang. Cakep. Duit modal wis disuntikkan, hasilnya kudu padang. Iya harus Ojo remang-remang lo ya. Yes. kayak Pamit, warung. Pak Hasan. Oke, Iya. Pak Tunggun. Terima kasih. Iya deh. Ini bagus-bagus ya suratnya dari masyarakat nih ya Pak ya. Ya, jadi informasinya memang aktual semua. Iya betul. Di masyarakat itu aktual. Dan itu memang kita harus akui. Dan perlu ada informasi seperti itu di masyarakat perlu. Bukan kita antipati. Dan itu supaya tidak lanjuti. Betul. Iya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Ini kalau saya melihat nih kayak urusan permodalan gitu ya atau aset BUMD ini kok cukup serius nggak sih?
Ya Pak, menurut Bapak sepakat nggak sih ini persoalan ini tuh kayak jadi sangat serius gitu? Betul, iya. Mm-mm. Mm-mm. Untuk permodalan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memang serius Mhm. dan menyehatkan BUMD yang tidak sehat serius juga. Mhm. Nah, untuk itu BUMD-nya harus serius. Kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penyertaan modal secara serius, maka BUMD-nya pelaksanaan segalanya, administrasinya, manajemennya dan ini semua harus serius juga. Karena bagaimana tidak seperti saya katakan di depan, BUMD ini adalah salah satu tulang punggung daripada APBD Jawa Timur. Selain pajak dan distribusi tentunya. Nah, itu penting sekali dalam permodalan ini. Sepakat Pak dengan itu ya. Jadi kalau BUMD-nya sehat begitu ya, Ya. itu sekali lagi roda perekonomian di Provinsi Jawa Timur juga insya Allah akan berjalan sehat ya Ya, Pak. betul. Tapi kalau dividennya aja sampai tidak optimal gitu hanya 0, ya kan Pak, itu Ya, yang menjadi 0, beban tadi ya ya. beberapa BUMD yang tidak sehat itu ya. Ya. Baik, nah ini Pak terkait soal tambahan dana permodalan gitu ya. Saya Ya. dengar ada 500 miliar untuk PT BPR Jatim. Ya. Ini sudah sebanding dengan hasilnya nggak Pak? Harapan kita seperti itu. Harapan kita ada tambahan modal 500, itu pun sekalipun tidak dibayar sekaligus. BPR Jatim ini, BPR UMKM sekarang menjadi Bank UMKM. Itu BPR Jatim ini tahun 2025 kalau tidak keliru dividennya itu ROI-nya itu sekitar 9, sekian. Bagus ya Pak ya. 9, bagus. Dengan tambahan modal nanti harapannya kita menjadi 97 sekian. 750. Nah ini harapan kita nanti. Tentunya banyak harapan-harapan lain tambahan modal dapat diterima bila menghasilkan kenaikan pembiayaan UMKM, kualitas, kredit, efisiensi, dan dividen yang terukur. Nah, tadi itu tidak hanya UMKM supaya tetap meningkat nilainya, dan nilai kredit UMKM dan produktif ini tambah diperbanyak oleh Bank BPR Jatim ini. Jadi harapan kita insya Allah seimbang. Nanti kalau ada tambahan 500, mungkin tahun 2026 ini lebih dari itu. Apalagi 2027 setelah kita mengadakan diskusi dengan dirutnya Pak Irwan, itu insya Allah nanti kalau memang ada tambahan seperti itu, Bank BPR akan meningkatkan juga memberikan dividen. Jadi kalau ada tambahan modal, kiranya memang harus ada peningkatan dividennya ya. Itu dikatakan sebanding gitu ya Pak ya. Nah, kalau bertanya soal modal di Jamkrida saat ini berapa tambahan yang dirancang Pak kalau untuk Jamkrida sendiri? Jamkrida sendiri itu sebetulnya sudah disediakan dana 600 miliar ya. Nah, tapi penyertaan modal yang digunakan oleh Jamkrida masih sekitar 179,5 miliar saja. Berarti tapi nanti Jamkrida ini sudah ada perdanya ini, sekarang masih dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Masih diverifikasi di sana. Perdanya kebetulan Komisi C yang membahas. Itu ada tambahan 100 miliar lagi untuk Jamkrida. Kalau nanti Jamkrida ini ada tambahan modal 100 lagi menjadi tidak 179 menjadi 279,5 miliar. Nah ini tentunya dividen pun juga diharapkan sesuai dengan seimbang dengan penyertaan modal yang ada. Jadi tinggal proses verifikasinya ya Pak ya, dari perdanya ya terkait perda tambahan ya. Oke, lanjut lagi nih Pak Hasan, ini apa syarat akhir agar penyertaan modal BPR Jatim gitu ya dan juga Jamkrida ini benar-benar berpihak kepada rakyat? Kira-kira seperti apa menurut pandangan Bapak? Itu persyaratannya yang harus Pak ya, harus Mbak Septi ya, yaitu itu bertahap, yaitu paling tidak itu portofolionya itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kinerjanya itu harus betul-betul betul. Jadi kayak performance indikatornya atau indikator kinerja utama disertai analisis kelayakan portofolio dan lapornya ke DPR itu supaya betul-betul sesuai. Dan Bank Jatim, BPR Jatim dan Jamkrida harus betul-betul menjadi satu bagian ekosistem untuk sama-sama sepakat tidak jalan sendiri-sendiri untuk memajukan
UMKM dan kredit produktif. Jadi banyak sekali persyaratan di sana ya terkait KPI begitu yang harus diperhatikan, analisis dan kelayakan portfolio yang disebutkan tadi jenengan ya, ada banyak lagi ya. Baik, oke Pak, ini memang waktu kita terbatas ya Pak Hasan. Tapi pokoknya nanti kalau diundang lagi boleh ya Pak ya. Ini menarik sekali soalnya pembahasan terkait BUMD. Mungkin kan masyarakat selama ini kan pahamnya cuma gitu. Ya ada BUMD tapi kok nggak optimal gitu ya. Ternyata Bapak sudah memflorkan semuanya ke masyarakat nih terang benderang begitu ya bahwa kondisi BUMD di Jawa Timur ini ternyata ada yang sehat ada yang tidak gitu ya. Tapi pastinya pemerintah hadir termasuk Bapak pengawasan begitu yang terus mengawasi gitu ya. Pak, di akhir perbincangan kita boleh Pak closing statement-nya atau seperti apa ya pernyataan Bapak yang Bapak bisa berikan terkait tema kita ini penyertaan modal kepada BUMD. Terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tetap memberikan penyertaan modal di masa-masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari yang ada. Cuman harapan kami kepada BUMD, kalau ada penyertaan modal tambahan atau tambahan yang belum ada penyertaan modal, supaya kredit itu tidak fokus kepada yang saya katakan tadi, itu harus produktif. Dan harus meningkatkan UMKM. Tolong saya titip kepada BUMD, UMKM di Jawa Timur ini melalui kredit yang Bapak sediakan, untuk dapatnya meningkatkan UMKM ini betul-betul diperhatikan. Tidak hanya kredit konsumtif yang dikejar, tapi produktif. Satu. Nomor dua, tentunya dividen yang diharapkan kepada Provinsi Jawa Timur. Karena BUMD ini menjadi tulang punggung daripada APBD Jawa Timur, salah satunya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hasan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Hasan. Baik, Sobat Kotak Surat, hari ini kita belajar ya bahwa penyertaan modal bukan soal besar kecilnya angka, tetapi bagaimana investasi daerah mampu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Terima kasih sekali lagi pada narsum kita ya Pak Hasan ya, yang sudah kali kesekian nih saya undang selalu hadir gitu ya untuk bisa memberikan sekali lagi sosialisasinya yang selama ini mungkin masih awam di masyarakat gitu ya. Dan mudah-mudahan seperti yang harapannya Bapak, BUMD ini bisa berjalan optimal seluruhnya dari ketujuhnya itu, karena sekali lagi menjadi tulang punggung dan itu juga pastinya akan berdampak kepada rakyat masyarakat begitu ya Pak ya. Baik, dan saya setidaknya pamit undur diri. Jangan lupa ya kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Hasan ini sangat-sangat bermanfaat, kalian jangan lupa subscribe, like, komen semua platform media sosial kita. Untuk Instagramnya @mediakotaksurat, untuk TikToknya @kotaksurat.media. Dan bagikan episode ini, sekali lagi bagikan episode ini ya, agar semakin banyak masyarakat yang memahami bagaimana daerahnya dikelola. Sampai jumpa di Kotak Surat Talks, penghubung cerita rakyat. Terima kasih.